Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini siapa yang hadir? Azmi, Amin, sama Syifa. Kemana Azmi? Azmi sakit. Syifa? Syifa acara apa tunggalan? Sudah Sudah habis. Sama siapa lagi? Amin. Amin sama kayak Syifa. Dia wisuda tahfiz. Ya. Oke, sekarang coba duduk yang rapi, tinggalkan dua alat tulisnya. Duduk tenang, yang rapi. Sekarang buat kamu persiapan diri kamu buat belajar serapi mungkin, sesiap mungkin. Ayo minta satu orang maju buat mimpin doa. Siapa? Jangan terlalu ketua kelas. Jangan bisa. Lagi. Nah, sebelum berdoa, tenangkan pikiran kalian dulu, santai, fokuskan pada niat kalian untuk belajar. Ya. Jangan mikirin apa-apa yang di rumah. Mikirin kamu balik ke kamu, tapi niatkan dalam hati kamu berangkat ke sini adalah untuk Belajar. siap. Lagi, siap, pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi datang kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, pada Agustus kemarin, kalian ingat nggak ada lomba panjat pinang? Ada. Siap, ada yang ikut nggak? Ada. Siapa yang ikut? Rafa, Regi, Rafa, Renggi, sama Januar, Paris. Pais. Dapat apa itu? Nah, bagaimana sih proses panjat pinang itu? Bagaimana prosesnya supaya kamu bisa naik ke atas itu? Saling meninggi apa? Saling membantu, bekerja sama. Dalam kerjasama itu harus tercipta rasa apa? Supaya kamu bisa kerjasamanya itu harus tercipta rasa apa? Tidak sekedar kerjasama, harus kompak, diiringi rasa dengan persatuan dan kesatuan. Nah, selain itu tugas-tugasnya apa gitu? Tugas-tugasnya apa? Dari kamu yang ikut lomba kemarin, tugasnya Rafa di mana posisinya? Di paling bawah. Karena kamu nggak bisa manjat. Yang kedua, apa lagi? Januar sama Agil. Satu orang satu kelompok berapa kemarin? 3 orang. Januar sama Agil. Kemudian siapa yang pertama dapat ramuanmu? Nah, apakah waktu kamu manjat waktu ikut lomba itu tercipta semangat, disiplin, atau ada niatan lain? Sangat semangat. Kompak? Nah, jadi dalam kehidupan kita harus membina apa? Kompak, kerjasama, lagi disiplin, terus saling membantu, apa lagi? Menciptakan apa? Kerukunan, lagi persatuan dan jadi pada materi kali ini kita akan belajar tentang rasa persatuan dan kesatuan para tokoh proklamator dalam menyusun teks proklamasi.
bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dengan memproklamirkan teks proklamasi itu setelah terbinanya rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian apa manfaatnya sih bagi kamu untuk dalam pelajaran ini? Yang pertama, kamu bisa tahu, oh begini enaknya rasanya jika kita bersatu dalam iya, dalam setiap lingkungan, dalam setiap komunitas, dalam setiap kelompok. Gini loh rasanya enaknya bersatu. Tidak ada yang saling benci, tidak ada saling permusuhan. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian ini bisa memaknai apa sih persatuan dan kesatuan bagi kita sendiri. Kenapa sih kita harus bersatu? Apa untungnya? Gitu. Itu harus kamu ketahui. Kemudian, nah, Pak Iwan akan membagi dua kelompok. Di sini nanti ada tugasnya masing-masing. Untuk kelompok pertama itu cuma 3 orang. Ya. Kelompok pertama 3 orang, yaitu Amin, Azmi sama Ainun. Karena Amin sama Azmi nggak ada, Fikri aja. Fikri di sini sama Ainun. Fikri, pindahkan mejanya Fikrinya. Yang lain ini silakan digabung ke sini. Punya Pak pindah sini. Punya Pak pindah ke sini. Nah kamu, Rahman, kursinya pindah sini sama Delvi. Ozan pindah sini. Nah, untuk kamu berdua, buka bukumu. Untuk kamu berdua, silakan baca teks ini, pahami isinya. Ya, halaman 22. Untuk kalian, ini ada video. Jangan sama aja. Ini ada satu video. Nah, perumusan naskah proklamasi. Ayo taruh tengah. Pada ngomong aja. Baca dulu ini ya. Nah, jadi dalam teks ini ada Bapak Soekarno, ini kemudian mati ini. Nah, di sini ini adalah orang-orang yang menyusun teks proklamasi. Kamu berdua menyusun sebuah cerita, ya, berdasarkan tugas-tugasnya orang ini, ya. Misalnya Soekarno, nah perannya itu orang ini, ya. Tuh teman-temanmu tuh, misalnya si Faiz yang jadi Soekarno, tugasnya ngapain dia, ya. Kemudian Bung Hatta misalnya siapa? Bung Hatta Gaudi berlawan di bagian sampai titik darah. Iya. Teks perumusan naskah bikin
bikin skenario namanya, bikin skenario penulisan teks proklamasi bersama orang-orang apa itu teman-temanmu itu. Nanti teman-temanmu itu bermain peran. Dia akan menonton video itu, dia akan memainkan peran berdasarkan video yang dia tonton. Nah, juga berdasarkan skenario yang kalian buat. Ya, misalnya pada tanggal sekian berdasarkan teks ini Pak Soekarno bersama Bung Hatta ke rumah Laksamana Tadasi Medan. Kemudian berembuk bersama orang ini. Silakan dibuat. Cukup. Hah? Gimana ceritanya kamu sekolah nggak bawa pena? Pena bawa aja di kantor. Pena bawa di sini. Ya. Enggak, kamu buat satu lembar aja, berdua. Satu lembar aja, nanti kamu nanti nyusun orang-orang itu, Faiz, kamu jadi Soekarno, gitu ya. Fauzan, pahami isi teks, isi videonya ini, pelajari. Nanti kamu bermain peran berdasarkan ini. Nah, ceritanya nanti dibuat sama Fikri sama Ainun, ya. Misalnya nih Faiz jadi Fatmawati yang jahit bendera misalnya. Paham isi videonya? Ya, misalnya saya Presiden Soekarno, misalnya Faiz sebagai Presiden Soekarno telah ini dia ngapain gitu ya. Kan ada tugasnya di masing-masing nih, ya kan? Di akhir paragraf itu udah dijelaskan sebagai apa dia, ya. Kemudian sini, konsep teksnya. Lihat di akhir paragraf sebagai apa dia. Di pause aja nih, dimatikan. Silakan bacakan sama temennya. Nah, bacakan dulu peran-perannya dulu. Sebagai apa, sebagai apa. Yang dipanggil namanya ke depan. Ya, sebutkan aja siapa yang jadi apa. Yang kuat, nah. Presiden Soekarno sebagai Masih, Faiz, jadi presiden. Terus? sebagai Laksamana Tadasi. Nih, terus? Fauzan menjadi Muhammad Hatta, wakil presiden. Rafa sebagai Syekh Barjo. Apa sebagai Sumarjo? Rohma sebagai Sukarni. Rohman jadi Sukarni. Devi sebagai Fatmawati. Devi. Dan Rengki sebagai Sayuti Meli. Januar jadi apa? Jadi ajudan Soekarno aja, Januar. Tidak ajudan. Jadi ajudan sendiri belakang nggak apa-apa. Kasih. Nah, sekarang sebutkan tugasnya. Pertama bacakan satu. Ini dulu, Pak. Faiz minta izin sama. Minta izin kepada Nizam meminjam rumahnya. Nah, sini maju kedua. Tadi dalam video tadi, bagaimana ketika Soekarno meminta izin rumahnya Tadasi Maeda buat menyusun teks proklamasi. Sampaikan. Kok nggak tahu, kamu udah nonton video tadi kan? Ya ngomong aja mau sini. Cut dulu. 3. Saya ingin meminjam rumahmu untuk menyusun teks proklamasi. Ya, silahkan. Saya mengizinkan meminjamkan rumah saya. 3. 1, 2, 3. Untung belum dipencet. Agar
dan Bung Hatta yang menandatangani. Kalau Pak Iwan ngomong jangan direkam. Gak bisa loh Pak. 3. Saya mengusulkan didatangani teks proklamasi kemerdekaan Soekarno dan Muhammad. Tolong ketikkan naskah ini. Tiga. Kemudian Ibu Fatmawati menjahit bendera Saka Merah Putih. Zaman dulu ada mesin jahit loh, tapi pakai kaki. Dah. Apa makna proklamasi? Dah, sekarang lihat halaman 24. Di situ ada apa? Kamu disuruh membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang tertera dalam kolom biru. Nah, kalimat tanyanya harus menggunakan kalimat yang ada di kolom teks yang kuning. Ya? Nah, kamu pikirkan sekarang, nanti Pak Iwan tunjuk satu-satu, harus bisa. Pikirkan dari sekarang, apa pertanyaan yang sesuai dengan kalimat yang ada di dalam kolom kuning ini. Ya? Siap? Oke, ada yang sudah bisa? Oke, Ainun silakan. Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Apa makna proklamasi kemerdekaan itu? Betul? Adakah kalimat tanyanya yang kuning itu tersebutkan? Ada. Nah, kemudian tadi yang apa? Sekarang yang mengapa? Siapa yang bisa? Nah, sekarang yang pertanyaan kata mengapa? Siapa yang bisa? Ya Rohmah. Mengapa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Ya, bolehlah. Nanti kita perbaiki lagi kalimatnya. Setelah kata tanya mengapa, siapa? Ya siapa? Menggunakan kata siapa? Siapa yang bisa? Yang menggunakan kata tanya siapa? Siapa yang bisa? Oke, Januar. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Oke, siapa yang mengetik naskah teks proklamasi? Kemudian yang menggunakan bagaimana? Yang menggunakan kata bagaimana siapa? Oke, Fikri. Ayo Fikri. Nah, untuk kata tanya bagaimana, siapa yang bisa membuat? Oke, Fikri. Bagaimana langkah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan? Menurut Faiz betul nggak kira-kira pertanyaannya? Betul, yakin? Oke. Kapan? Oke. Nah, kamu kerekam nih Zan, lagi ngantuk. Masa angop kena rekam kamu? Aduh, ngedit lagi Pak Iwan. Kemudian yang kapan? Siapa yang bisa? Untuk pertanyaan kapan? Siapa yang bisa? Oke, Rizky. Kapan teks proklamasi dibacakan? Untuk yang bagaimana di mana? Siapa yang bisa? Oke, Rafa. Di mana teks proklamasi dibacakan? Yang ulang lagi pertanyaannya, Pak Inun. Yang apa tadi? Apa makna proklamasi? Ulang. Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Melambangkan bahwa rakyat Indonesia telah merdeka dan Oke. Ayo. Mengapa teks proklamasi kebangsaan Indonesia dibacakan? Karena rakyat Indonesia ingin segera merdeka, berdaulat dan bermartabat. Oke. Siapa belum, Pak? Siapanya belum? Bagaimana ya?
Oke, yang siapa tadi? Pertanyaan siapa? Januar. Siapa tadi? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Rafa. Yang mengetik teks proklamasi siapa? Siapa? 3. Proklamasi. Apa? Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? Yo, siapa yang mau jawab? Duh, Ainun lagi. Karena meminta izin kepada Laksamana Sadasi untuk meminjam rumahnya untuk menyusun teks proklamasi. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian Taiti Melik mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan. Baik, kita sampai di akhir pembelajaran. Jadi sebelum kita tutup, apa pembelajaran kita ambil? Kita belajar tentang apa hari ini? Apa tuh proklamasinya? Tentang penyusunan teks proklamasi. Nah, manfaatnya bagi kamu mengetahui tentang penyusunan teks proklamasi itu apa? Apa manfaatnya bagi kamu mempelajari ini nih? Apa manfaatnya? Apa? Nah, apa manfaatnya bagi kamu mengetahui pembelajaran hari ini? Mengetahui semangat persatuan dan kerjasama para tokoh dalam menyusun teks proklamasi. Ya, betul. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini apa? Apa kelebihan pembelajaran hari ini? Kita bisa bermain peran. Nah, kekurangannya? Kekurangannya kita tidak bisa menguasai Menguasai apanya? Perannya masing. Oke. Nah, itu nggak masalah karena kita hanya masih pada tahap belajar. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah kita memahami bagaimana semangat persatuan dan kesatuan dalam menyusun teks proklamasi. Nah, sampai di sini kita sambung lagi besok dalam materi selanjutnya. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing, rapikan tempat duduknya, persiapkan diri masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, tadi Renggi sudah memimpin doa. Sekarang Januar ya? Boleh Januar. berdoa mulai. Baiklah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Syabrak berdoa mulai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.